Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sekali lagi, salam untuk kita semua. Atas nama Rektor Universitas Nusa Cendana yang menugaskan kepada kami yang hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, perkenankanlah kami sekali lagi menyapa Bapak dan Ibu awak media yang terhormat yang pada siang hari ini berkesempatan datang ke rumah kami, Auditorium Universitas Nusa Cendana. Para awak media sekalian, baik media massa maupun media online yang telah berkesempatan hadir di tempat kami ini, terimalah apresiasi dan hormat kami yang tulus dan setinggi-tingginya karena telah berkesempatan hadir untuk mendengarkan sendiri klarifikasi dari kami. Ini adalah klarifikasi resmi dari Rektor Undana sebagai pemimpin tertinggi lembaga kami. Terima kasih karena pada saat di mana kesibukan peliputan media menyita Bapak dan Ibu telah meluangkannya datang ke tempat ini, mendengarkan penyampaian kami, sehingga pemberitaan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat menjadi berimbang. Ini adalah siaran pers resmi dari Universitas Nusa Cendana, dan karena itu perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota tim kami yang berada di hadapan Bapak dan Ibu. Di sebelah kanan saya, Ibu Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Carolina Sangka. Berikutnya, Ketua Satgas Humas Undana, Dr. Jeffrey Bali. Berikutnya, Dr. Sujito, Kepala Rumah Sakit Undana. Berikutnya, Dr. Elizabeth Setianindu dari Rumah Sakit Undana, dan kami sendiri, Simplexius Asal. Siaran pers resmi ini akan disampaikan secara lisan oleh Ketua Satgas Humas Undana, Dr. Jeffrey Bali, dan akan ditambahkan dengan beberapa penjelasan teknis terkait dengan apa yang sekarang perlu diklarifikasi, baik oleh Kepala Rumah Sakit maupun oleh Dr. Elizabeth dari Rumah Sakit Undana. Oleh karena itu, kesempatan yang pertama kami berikan kepada Ketua Satgas Humas Undana, Dr. Jeffrey Bali, agar berkenan menyampaikan bicara. Yang sangat saya hormati seluruh sivitas akademika Undana, yang sangat saya hormati khususnya seluruh masyarakat KTT, dan juga yang sangat saya hormati tentunya rekan-rekan media yang hadir baik secara online maupun secara offline di Auditorium Universitas Nusa Cendana. Berikut saya selaku Ketua Satgas Humas dan Informasi Undana akan membacakan pernyataan resmi dalam bentuk press release Universitas Nusa Cendana terkait klarifikasi pengelolaan laboratorium biomolekuler kesehatan masyarakat Provinsi
Berikut pembacaan pernyataan resmi press release Universitas Nusa Cendana. Press release Universitas Nusa Cendana nomor 3089/UN 15/KP/2021 tentang klarifikasi terhadap pengelolaan laboratorium biomolekular kesehatan masyarakat NGT. Poin pertama, Universitas Nusa Cendana merupakan pihak yang bertugas melaksanakan pengelolaan laboratorium biokesmas provinsi NGT. Keterangan pada pasal 6 ayat 3 huruf G berdasarkan nota kesepakatan nomor 5/EKS/MOU/3 dan nomor 19/1/KL/2021 tanggal 16 Maret tahun 2021 antara Gubernur NTT dengan Rektor Undana. Poin yang kedua, Universitas Nusa Cendana merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kualitas pelayanan sesuai standar berdasarkan nota kesepakatan antara Gubernur NTT dengan Rektor Undana, sehingga Rektor Undana mengangkat Dr. Elizabeth LS Setianindung, SPPK, dokter ahli patologi klinik sebagai penanggung jawab pada Laboratorium Biomolekular Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT. Penunjukan ini sebagai wujud tanggung jawab Undana sebagai pihak pengelola laboratorium. Poin ketiga, SK Gubernur NTT nomor 2200/KEP/HK/2020 tentang tim laboratorium bioklinis berbasis masyarakat penggunaan full quantitative polymer regeneration atau PCR di Provinsi NTT juga memuat nama Dr. Elizabeth LS Setianindung, SPPK, dan Dr. Sujitorante M. Biomed, SPOT, sebagai anggota tim yang berasal dari Rumah Sakit Undana. Poin yang keempat, selama beroperasi, Laboratorium Biokesmas Provinsi NTT melaksanakan aktivitasnya tanpa koordinasi dengan Universitas Nusa Cendana, dalam hal ini Direktur Rumah Sakit Undana, yang merupakan pihak yang bertanggung jawab dan bertugas mengelola Laboratorium Biokesmas Provinsi NTT. Argumen yang sering muncul adalah Forum Akademi NTT atau disingkatkan bekerja di bawah Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan berdasarkan SK Gubernur NTT. Bagi FAN, Laboratorium Biokesmas Provinsi NTT bukanlah satu kesatuan dengan Rumah Sakit Undana, meskipun laboratorium tersebut berada di lingkungan Rumah Sakit Undana. Laboratorium Biokesmas tersebut merupakan entitas milik Provinsi NTT yang didirikan di Rumah Sakit Undana. Kondisi ini kemudian menyebabkan Dr. Elizabeth LS Setianindung, SPPK, mengundurkannya. Poin yang kelima, pada tanggal 20 Agustus 2021, Kepala Dinas Kesehatan Kota Kupang menerbitkan surat nomor Dinkes 441-933-8 perihal penghentian sementara kegiatan dengan alasan yang pertama, Laboratorium Biomolekular Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT tidak mempunyai penanggung jawab seorang dokter. Yang kedua, tenaga analis yang bekerja pada Laboratorium Biomolekular Kesehatan Masyarakat Provinsi NTT tidak mempunyai surat izin praktek. Yang ketiga, dokumen kesanggupan pengelolaan limbah kesehatan. Poin yang keenam, tentang penggantian tata nama Laboratorium Biomolekular Kesehatan Masyarakat yang diubah menjadi Laboratorium Biomolekular Universitas Nusa Cendana dilakukan untuk penyesuaian didasarkan atas keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/4642/2021
tentang penyelenggaraan laboratorium pemeriksaan coronavirus disease 2019 atau disingkat COVID-19, keterangan laboratorium pemeriksaan dengan nomor kode lab C.338. Tidak ada niat pidana untuk merebut, mengambil secara paksa, atau mengklaim sepihak kepemilikan laboratorium seperti yang dituduhkan dalam beberapa pernyataan di media sosial. Poin yang ketujuh, Undana tetap berkomitmen untuk mendukung pelayanan masyarakat yang dilakukan laboratorium biomolekular kesehatan masyarakat Provinsi NTT dan atau laboratorium biomolekular Universitas Nusa Cendana sebagai laboratorium pemeriksaan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin yang ke-8, Undana sebagai suatu institusi berhasil diberikan nama baiknya terkait adanya pemberitaan bahwa Undana telah merampas laboratorium dimaksud dan Undana melakukan penutupan secara sepihak. Oleh karena itu, Undana akan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum terkait pencemaran nama baik dan pembohongan publik yang diberitakan oleh orang atau lembaga di berbagai media yang merugikan Undana sebagai institusi pendidikan ataupun rektor sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab penyelenggaraan institusi pemerintah. Poin yang ke-9 dan terakhir, dengan diterbitkannya siaran pers ini, Undana menyatakan bahwa pengelolaan laboratorium biokes Provinsi NTT yang selama ini berkembang telah diklarifikasi. Berita dan informasi selain siaran pers ini bukan merupakan tanggung jawab Undana. Bukan menggunakan khusus 2021 atas nama Rektor, Ketua Satgas Humas dan Informasi Universitas Nusa Cendana, Dr. J.F. Esbaya STM 19.04.2005.011.002 mengetahui Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Dr. Anus Carolina Kasem MSI NIM 1967-1994-03-2002. Tembusan yang terhormat, satu Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia di Jakarta, dua Dirjen Dikti Kemendikbudristek Republik Indonesia di Jakarta, tiga Rektor Undana sebagai pelapor. Kemudian pembacaan pernyataan resmi Press Release Universitas Nusa Cendana terkait klarifikasi terhadap pengelolaan laboratorium biomolekular kesehatan masyarakat. Terima kasih kepada kesempatan saya kembalikan kepada Bapak Deputi Presiden. Terima kasih kepada Ketua Satgas yang telah membacakan secara tersebut. Selanjutnya kami persilahkan Guru Dr. Sugito untuk menyampaikan penjelasan teknis sejauh dulu dan dilanjutkan dengan Dr. Isabel. Sugito. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Moderator kesempatannya. Bapak Jeffrey dan Dr. Isabel, rekan-rekan lokal yang terhormat, guru masyarakat NTT. Perkenalkan, saya Dr. Sugito, saya Kepala Rumah Sakit Undana. Saya akan bahas beberapa poin. Saya bicara agak santai biar kita lebih enak. Jadi makanya kita telusuri apa permasalahannya, kemudian kenapa di masyarakat ada hal yang tidak sesuai. Oke, nah jadi kita ketahui bersama masalah mulai muncul ketika ada penutupan lab biokesmas, ya, itu pertama. Nah, alasannya tadi sudah disampaikan. Nah, masalah penutupan ini dasarnya adalah keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang terbaru, ya, nomor angka 01.07/46/2021 tentang penyelenggaraan laboratorium pemeriksaan COVID-19. Nah,
ini yang kita perjuangkan dari rumah sakit undangan. Kalau kita tahu yang kita perjuangkan legalitasnya. Suatu lab PCR harus mempunyai syarat-syarat yang sudah diberikan oleh Kemenkes. Nah, syarat-syarat itu terutama adalah yang pertama yang kita tuntut dari itu adalah syarat sumber daya manusia ini. Nomor satu adalah tenaga dokter ahli patologi klinik atau mikrobiologi klinik atau dokter umum yang telah berlatih. Itu syarat pertama yang sudah disediakan atau diberikan oleh Kemenkes. Oleh karena itu pada proses pelantikan peresmian, Bapak Rektor langsung menginformasikan kepada media bahwa nanti akan dibimbing oleh Dr. Elizabeth sebagai seorang ahli patologi klinik sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang yang diberikan oleh Kemenkes. Nah, karena tanpa itu tidak bisa berjalan suatu legislasi. Nah, dalam perkembangannya ternyata dari pengurus lab biomolekuler ternyata keberatan kalau lab ini dipimpin oleh Dr. Elizabeth. Padahal sudah ditunjuk sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Alasannya karena Dr. Elizabeth kurang menguasai atau tidak begitu istilahnya dari mereka tidak begitu paham tentang full test. Ya. Nah, sekarang rekan-rekan saya jelaskan sedikit tentang full test. Mungkin kalian belum tahu apa itu full test. Ya, tahunya tes swab, swab antigen, swab PCR. Nah, alasan kenapa dari Dr. Elizabeth ya tidak setuju dengan full test, yang paling pertama memang karena dari kolegiumnya, kolegium itu adalah suatu badan yang menaungi dokter spesialis. Belum ada rekomendasi dari perhimpunan dokter spesialis untuk full test. Kalau misalkan Elizabeth ikut tentang full test, berarti dia kan melanggar aturan dari kolegium. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak ikut ajakan untuk full test, itu karena sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, kalau Anda melakukan swab, itu ambil per individu, ambil swab, masukin dalam satu tabung, reagen diolah, satu orang, satu reagen, satu hasil. Itu yang kita alami sampai saat ini ya. Jadi di sini tercatat di KMK yang terbaru ada 742 laboratorium di seluruh Indonesia yang cuma di NTT yang melakukan full test berdasarkan press release dari laboratorium biomolekuler. Ya, ini ada poin poin 9 ya. Jadi ini adalah sebuah inovasi yang lain dari NTT, belum dimiliki oleh provinsi lain. Ya, kamu melakukan satu hal yang baru terhadap masyarakat NTT, hal yang baru, inovasi. Nah, full test itu mengambil sampel dari beberapa orang, digabungkan dalam satu tempat, diperiksa. Misalnya 20 orang digabung menjadi satu, kemudian diperiksa. Jadi kalau misalnya ada 200 orang dibagi 20, berarti ada 10 tabung. Ya. Kalau kita periksa sendiri ada 200 tabung, menghasilkan 200 pasien. Ya. Kalau sekarang full 200 orang, kalau misalnya satu tabung kita buat 20, maka ada 10 tabung. Kalau satu tabung kita buat 10 orang, maka ada 20 tabung. Ya. Nah, itu yang diolah di mesin, kemudian keluarlah hasil berkelompok dalam arti full. Ya. Sekarang kenapa sih full itu waktu itu
Oke, kamera di Pak Jefol. Kita periksa 1000 sampel positif SARS. Rugi 999 regen. Satu regen 900 itu kamu bisa bayar kerugian dari kita ya. Hanya dulu ya. Periksa 500 sampel positif SARS. Periksa 500 sampel tidak ada yang positif. Itu bulan 3, bulan 4, bulan 5 itu yang terjadi. Ini muncul. Wah, kasihan regen ini dibuang-buang sekian banyak. Coba kita buat full test. Jadi dari 1000 kita misalnya buat 20 ya, bisa ada 50 sampel. Ternyata cuma 1 sampel yang positif. Jadi kita sudah hemat jauh. Nah, salah satu yang kita persoalkan waktu itu kalau untuk tes adalah masalah pengenceran. Ya, satu orang diperiksa sudah jelas, satu orang positif, 19 orang negatif, digabung menjadi satu, apa yang terjadi? Pengenceran. Nah, ambil 1 sendok gula, campur dengan air 100 cc, diaduk, minum rasanya apa? Manis. Nah sekarang kita pengenceran dari 20 kali. 1 sendok gula digabung dengan 2 liter air, aduk jadi 1, coba kamu minum, rasanya bagaimana? Manisnya sama atau berkurang? Mungkin malah terasa tawar. Hasilnya apa? Hasilnya ternyata setelah kita pun ternyata sumbernya negatif semua. Dikeluarkan hasil pun semua negatif. Jadi ternyata ada 1 yang positif, tapi karena dia dicekan, tidak ketahuan. Nah, orang yang 1 positif ini bisa kemari menyebarkan virus, tidak ada yang tahu. Itu dulu kita diskusikan di situ. Nah, masalah tes. Nah sekarang dalam perkembangannya ternyata kasus meningkat. Nah, kasus meningkat, bahkan sampai pernah saya baca di Pak Sudi itu periksa di rumah sakit Yohanes 600 sampel yang positif bisa 300-an. Kenapa dilakukan lagi? Karena semua orang nanti positif, kita kerja 2 kali. Paham ya? Belum tahu kita lagi. Kita periksa individual saja. Kita kumpul. Nah, oke. Nah, itu alasan kenapa tes ini sebenarnya waktu itu kurang kami setujui. Nah, tetapi idenya apakah bagus? Bagus. Nah, saya sebagai dokter, saya tidak bilang idenya tidak bagus. Idenya bagus. Nah, cuma ada masanya. Waktu di mana positif rate masih rendah. Ya. Kalau sudah positif rate-nya sudah tinggi, ya ini apa? Ya. Oke, nah itu sudah paham masalah tes. Nah sekarang untuk kita kembali ke masalah identitas tadi ya, di mana di sini beberapa kali dituliskan ada satu poin di mana kegiatan lab Biogesmas Provinsi NTB adalah pemeriksaan sampel menggunakan PCR, bukan pemeriksaan pasien secara langsung, sehingga tidak diperlukan kompetensi seorang dokter untuk menyimpulkan dan menyelesaikan surat hasil ini. Ini pengetahuan sendiri nama. Saya dokter bedah, saya dokter bedah, saya bekerja di rumah sakit Yohanes di bawah Bayangkara. Seorang pasien mau dibedah, orang-orang yang terlibat: 1, dokter bedah; 2, dokter bius; 3, perawat bius; 4, perawat bedah; 5, instrumen. Lu berapa yang dicoret? Bisa ada operasi bisa jalan. Saya tidak tahu dokter bedahnya dokter coret. Lu ini dikasih laporan dari Kemenkes. Nomor 1, dokter ada lapor klinik. Dokter lapor klinik coret, tak perlu katanya.
persidangan. Ya, ada persidangan memutuskan perkara. Terdakwa ada, pengacara ada, jaksa ada, peserta sidang ada, sampai satpam ada. Hakimnya tidak ada. Bisa memutuskan perkara. Oh, sudah kan? Masing-masing masyarakat sudah tahu, toh? Itu sudah masing-masing masyarakat itu sudah saja 5 tahun. Oh, tidak bisa. Ada aturannya. Ya. Jadi, nah, waktu kemarin diskusi juga mereka bilang satu itu boleh ada, boleh tidak. Ya ini kalau kalian lihat halaman 13 ini lain-lain silahkan download sendiri bebas untuk kalian di internet. Ada 7 persyaratan sumber daya manusia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah yang ke-7 itu memiliki kompetensi dalam penerimaan dan penerimaan sampel dalam kurung opsional. Itu opsional itu artinya apa? Boleh ada, boleh tidak. Tapi jangan 1 sampai 6 ini kamu bilang opsional, apalagi nomor 1 itu opsional. Ada atau tidak? Jadi seperti itu. Itu aturan dari mana? Ya. Jadi, nah, Pak, dia sudah dapat izin dari dulu dari Kemenkes langsung diresmikan dulu oleh Menteri. Ya, izinnya dari Kemenkes. Ini saya pegang izinnya ini. Ya. Jadi, bagaimana ceritanya kita bisa dapat izin? 1, kita mengajukan izin. Ya, kepada Badan Litbangkes. Kita mengajukan izin dengan mendatangkan syarat-syarat yang diminta oleh Litbangkes. Nah, semua syarat-syarat yang diminta ini diconteng hampir semuanya yang penting-pentingnya. Termasuk di sini ditulis SDM, tenaga dokter ahli patologi klinik atau mikrobiologi klinik atau dokter umum yang ada di klinik diconteng ada. Misalnya kamu kasih ke Kemenkes minta izin, kemudian datanya lengkap. Ya apa alasannya Kemenkes tidak mengeluarkan izin? Kurang lengkap kok. Nah, apakah memang ada? Ya memang itu ada, karena berdasarkan SK dari gubernur, yang namanya dokter, bukan dokter Elizabeth saja, di sini ada 2 nama, dokter Elizabeth spesialis PK, dokter Kita Malena spesialis PK, 2 dokter spesialis patologi klinik. Ya apa alasannya Kemenkes tidak kasih izin? Ada 2 orang patologi klinik di sini kok. Ditambah lagi ada dokter saya sendiri, ada dokter juga. Dalam perkembangannya dokter patologi klinik tidak dilibatkan. Tidak ada dokter yang dilibatkan di sini. Memenuhi syarat tidak? Tidak memenuhi syarat. Di sini kalau sudah ditulis di sini. Lanjutannya, pemeriksaan harus memenuhi kriteria yang terdapat pada surat keputusan tersebut. Tidak melakukan metode urin sample test dari sejumlah individu berbeda serta tidak dilakukan pada pelacakan kontak maupun pada kepentingan diagnosis klinis. Jelas, izinnya adalah full test sesuai dengan yang di press release. Mereka adalah pakar biomolekuler dan ilmu kesehatan masyarakat. Cocok, ya. Saya setuju ini izinnya. Saya setuju. Izinnya cocok sesuai dengan press release, sesuai juga dengan SK gubernur. Ya. Tim laboratorium biomedis berbasis masyarakat garing komunal full kuantitatif polymerase chain reaction di provinsi NTT. Kemudian rincian tugas yang disampaikan di sampingnya anggota ketua itu memang semuanya berhubungan dengan full test. Nah, apa yang terjadi dalam perkembangannya? Dia mengeluarkan surat individu. Ya, individu itu pelaku perjalanan. Ini ada filenya. Bukan izinnya full test.
Tidak boleh membuat suatu individu hanya boleh dilaksanakan atau dibuatkan dilaksanakan oleh seorang dokter. Dokter spesialis dalam rangka medicine, ya, atau klinik. Mereka mau mengeluarkan surat yang individu. Izinnya full test, SK gubernur full test, keluarkan surat individu supaya orang bisa bepergian. Salah tidak? Nah, ini yang akhirnya ditemukan salah satunya juga oleh dinas kota. Kok sudah begitu lama yang beroperasi, kok baru sekarang dilihat sama dinas kota? Lalu ternyata setelah kita masuk dari dinas kota, mereka memang tidak tahu kalau selama ini di Puskesmas itu jalan sendiri, bukan sama undangan. Mereka pikir rumah sakit undangan yang ada. Ya. Kalau rumah sakit undangan sudah pasti ada dokternya. Di undangan ada fakultas kedokteran juga. Artinya itu dari Puskesmas aman lah, karena nggak diundang sudah pasti ada dokternya. Setelah keluar sudah individual segala macam, akhirnya baru kita tahu ternyata selama di jalan tidak ada dokternya. Makanya dia melihat, kemudian memeriksa, ternyata bukan cuma tidak ada dokternya, yang pekerjaannya juga tidak mengurus surat izin praktek. Nah, penting tidak surat izin praktek, biar Anda semua paham. Saya dokter Budan. Waktu kemarin baru perpanjang izin praktek setelah 6 tahun bekerja. Harusnya bulan 6 kemarin sudah mati izinnya. Dari bulan Desember saya sudah mulai ngambil berkas. Bulan 2 saya kirim ke kolegium. Kolegiumnya dari Denpasar. Dicek di sana sudah lengkap, dikirim ke Jakarta. Di Jakarta dikeluarkan surat kompetensi. Surat kompetensi dipakai untuk urus surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi dikirim kita bukan baru kita urus SIP, surat izin praktek. Pertanyaannya, kalau misalnya saya tidak perpanjang SIP, apakah kemampuan saya membedah hilang? Ya tidak dong. Saya sudah bekerja 5 tahun, malah kemampuan saya tidak dengan tahun-tahun. Sekarang juga pengalaman. Tapi boleh tidak saya tidak punya praktek, saya adaptasi orang? Tidak boleh. Nah, tidak jadi tidak boleh praktek, tidak boleh pegang pasien. BPJS kalau perasaan BPJS ya. Semua dokter SDR-nya diketik di situ. Begitu sudah lewat izin prakteknya, namanya tidak bisa diketik. Kamu mau operasi? Tapi kita akan izin klaim, tapi sudah tidak bisa, karena tidak diakui kalau tidak punya izin praktek. Ya. Jadi belum tidak penting. Ya, izin semua itu penting semuanya. Nah, maka dari itu dari dinas kota pelan-pelan kita kurang kepada rektor, ya, karena kemudian melihat dari MOU-nya ya. Oke. Nah, kemudian kita mempertanyakan itu berkali-kali ditolak kan, untuk masalah dokter. Sekarang supaya kalian tahu, kita rapat dengan DBS masih bukan yang kemarin, nanti itu bukan bersebutan. Sudah dari tahun lalu berkali-kali, dan memang berkali-kali Pak Rektor memberikan informasi selalu ditolak. Ya. Gimana sih, kita cuma untuk aturan, tapi dia tidak mengakui kalau nomor 1 harus dokter. Sekarang misalnya ada seorang ibu ngajak anaknya perkawinan. Adek, 2 kali 2 9 4.
karena 2 ditambah 2 ditambah 2 kali, 2 kali 3, 2 ditambah 3 kali, 2 tambah 2 tambah 2, 6. Coba ada sesudah 2 kali 2 dengan 4, ya betul. 2 kali 3, 5. Nah kalau berkali-kali ibunya ada anaknya tapi tidak mengerti juga, sesabar-sabarnya itu bisa emosi kan? Bisa kan? Nah kebetulan waktu itu yang Pak Eko yang sudah berkali-kali kita kasih tahu kan dari sana juga tidak ya. Mau tidak mau ya pasti bisa emosi, ya manusia. Ya. Nah, sekarang dari ini sudah tahu. Nah sekarang kita mempertanyakan legalitas, tapi yang dijawab di sini undangan tidak punya akses di sana. Ya, kita pertanyaan cuma satu. Dokternya ada atau tidak? Oh, jawabannya undangan tidak punya akses di sana. Kemudian ada lagi untuk penutupan harus dikomunikasikan oleh dahulu. Ya. Ada polisi lalu lintas, ada orang tidak pakai helm lewat, naik motor, kunci tangan. Bapak tidak pakai helm, melanggar aturan saya bilang. Loh ini motornya bukan bapak yang beli kok, saya yang beli. Apa hubungannya? Orang kamu kan tidak pakai helm misalnya, bukan motor siapa yang beli, asetnya siapa yang beli. Atau ini misalnya sebelum dikasih penutupan, sebelum diberikan sanksi harus didiskusikan dulu dengan pemimpin trek. Bapak tidak pakai helm, Bapak melanggar aturan, tapi mari kita diskusi sama-sama. Kenapa Bapak tidak pakai helm? Apalagi sinari hari Minggu, kalau di Bang hari Minggu tidak pakai helm. Oh begitu aturannya sekarang ya. Oh baik sekarang. Bisa begitu didiskusikan dulu. Ya, di Indonesia ini ada badan-badan yang memang sudah didirikan oleh pemerintah untuk bisa melakukan evaluasi, melakukan audit, melakukan sanksi. Sudah ada. Nah, KPK melihat ada orang korupsi, terdapat tangkapan ada terima suap, dia dapat tangkap. Masa diskusi dulu, Bapak sudah bersalah, sudah menerima suap. Tapi kita diskusi dulu bagaimana kalau Bapak nggak bisa ini. Nampaknya karena pandemi jadi kami kesulitan biaya, istri anak berubah media, kami tidak masalah menerima. Oh begitu ya, sudah bolehlah kali ini. Nah ada itu. Kalau di rumah ada pelanggaran tidak sesuai dengan ini, yang ini ya silakan boleh mengambil keputusan boleh. Mau didiskusikan dulu. Oke, ini yang terakhir. Selain yang tadi aset, jadi memperjuangkan gratis. Ya. Ini yang masyarakat langsung senangnya luar biasa karena tidak gratis ya. Memperjuangkan PCR gratis. Karena kalian tahu nggak adanya gratis? Gratis itu artinya ada yang bayarin, ya, ada yang bayarin. Selama ini gratis sudah terjadi di tukang. Apakah kalian pernah mendengar lab biomolekuler, rumah sakit, Profesor Dr. Yosef Johannes Radha? Dari tahun lalu pemeriksaan PCR di sana untuk pasien yang identifikasi semuanya gratis. Gratis. Siapa yang bayarin? Pemerintah provinsi. Ya, saya ingat dulu karena saya ikut rapat bersama Pak Bu waktu itu dari PAN juga hadir. Ya,
Dokter kita juga hadir, direktur dari rumah sakit Mahathir, selaku dari rumah sakit Mahathir juga hadir. Tahun lalu itu, hadir seluruh dokter kita hitung, sampai 2 Desember berapa untuk pemeriksaan PCR. Kalau sekian-sekian sampel, dia panggil yang ngurus keuangan, kita punya uang berapa? Cukup tidak untuk buat gratis sampai Desember, cukup apa? Langsung dia instruksikan gratis. Sudah, sampai Desember aman gratis? Oke. Nanti tahun 2021 kita pilih lagi dana dari mana biar kita gratis membantu masyarakat. Jadi gratis karena apa? Karena ada yang bayarin, siapa yang bayarin? Provinsi yang bayarin. Instruksi dari siapa? Instruksi dari Pak Gubernur. Sekarang kalau yang PCR ini dari BPS masih mau dibuat gratis, bisa? Ya bisa loh. Perlu diperjuangkan untuk mana-mana. Tapi siapa yang mau bayar itu selesai. Terus simpel itu. Nah, sekarang kalau kalian mau buat PCR gratis, kita jadi menangani. Nah, biar masyarakat paham juga. Nah, konsekuensinya kalau kita gratis dari penghitungan. Sekarang yang jadi permasalahan adalah pelaku perjalanan. Ya, kita ambil yang naik pesawat. Ya, kita akan kasihlah pesawat yang keluar dari Jepang, satu ke Surabaya, satu ke Bali, satu ke Jakarta, aku sudah pesawat misalnya berapa? Misalnya 200, kan? 3 kali penerbangan keluar 600. Ada penerbangan lokal, nah, Jepang kalau Bangladesh. Pulang ke ND, pulang ke Unere, pulang ke Tukang, misalnya masing-masing 100. Ya, udah 1000 sehari. Sekarang ada PCR 525.000, ya, 500.000 dikali 1.000, 500 juta. Satu hari, 10 hari 5M, 30 hari 15 miliar. Konsekuensinya kalau kamu membuat pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan untuk pelaku perjalanan gratis, pemerintah punya duit segitu, 1 bulan 15M. Oke, ditambah dengan yang lain-lain yang misalnya satu bulan 20M. Nah, kita tunggu sampai nanti terjadi herd immunity, kurang lebih 6 bulan. 6 kali 20, 120 miliar. Pemerintah harus siapkan dana untuk buat gratis itu. Pemerintah ada dana ada, oke. Apa dulu? Belum selesai perhitungan. 120 miliar, ya, untuk biaya pelaku perjalanan gratis. Anda sudah pernah nongkrong belum? Nongkrong di tempat pemeriksaan PCR untuk perjalanan dinas. Ada di Siloam, ada di Wakesda, ada di rumah sakit apa namanya Bayangkara. Pemerintah tambah lagi 2, kita tambah lagi 2. Biaya uji klinis PCR ya tidak kenal sampai 120 miliar. Oke, ya, jadi itu. Mudah-mudahan sudah paham. Jadi untuk intinya adalah selama ini kita berusaha untuk menyesuaikan dengan keputusan Menteri Kesehatan. Ya. Dari pihak mana ya, merasa tidak perlu. Oke, nah, terima kasih untuk opininya saya dari menjelaskan. Terima kasih kesempatan yang diberikan saya.
Setiap orang bisa punya keinginan, setiap orang bisa punya cita-cita atau sesuatu yang ingin kita lakukan yang terbaik. Tetapi tentu ada regulasi yang membatasi apakah seseorang itu layak atau tidak. Regulasi itulah yang menjadi aturan seperti yang sudah disampaikan oleh Presiden. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411, ini masih yang lama, Menkes tahun 2010, ini tentang laboratorium, bahwa laboratorium kesehatan melaksanakan pelayanan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan, terutama untuk menunjang diagnosis penyakit dan pemulihan kesehatan. Ya, di situ ada poin dari mengatakan bahwa mereka tidak melakukan pemeriksaan sampel. Di sini dikatakan menurut Permenkes 41/2010, sampel atau spesimen, ya. Apa itu sampel atau spesimen? Spesimen klinik itu adalah bahan yang berasal dari dan atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan atau analisis lainnya, termasuk bioenergi, darah energi, dan penyakit infeksi yang berpotensi pandemi. Jadi, apa yang dikerjakan di biokesmas ini adalah pengambilan spesimen klinik. Spesimen klinik ini adalah spesimen yang diperiksa di laboratorium kesehatan, di laboratorium biologi. Sebagai penanggung jawab di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes 411/2010 yang menjadi penanggung jawab teknis laboratorium klinis adalah orang dokter spesialis dan diperbarui dokter spesialis patologi klinis dan diperbarui lagi di dalam yang paling baru adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KK 01/07 Menkes 4642 tahun 2021. Silakan dibaca untuk dibuka nanti di ini dikatakan seperti yang tadi dokter disampaikan bahwa persyaratan sumber daya manusia yang paling pertama adalah tenaga ahli patologi klinik atau tidak mesti patologi klinik, tidak apa-apa, atau mikrobiologi klinik atau dokter umum yang telah dilatih. Yang nomor 2, ini sampaikan ada tenaga analis kesehatan, ahli teknologi laboratorium medis, rekayasa, ahli biologi, dan latar pendidikan analis, biologi, kedokteran, kedokteran hewan, biomedis, dan semua yang berkaitan. Untuk mereka yang bekerja di fasilitas kesehatan dengan rumah sakit, maka puskesmas dan fasilitas kesehatan yang dinamakan fasilitas kesehatan adalah mereka yang memiliki STM dari prodi masing-masing. Jadi mereka yang tidak memiliki STM itu tidak bisa mengurus izin praktek SIP. Jadi mereka yang tidak memiliki ini tentu tidak diperkenankan untuk bekerja di fasilitas kesehatan. Ya, sudah awal sebenarnya pendirian biokesmas ini tujuannya untuk survei. Tapi pada kenyataannya sampai akhirnya adalah pemeriksaan individu. Artinya untuk kepentingan individu masing-masing survei kelompok, ya. Kalau individu ini masing-masing perjalanan sendiri, untuk diagnosis sendiri. Jadi untuk pemeriksaan individual ini bukan kalau namanya lagi, bukan lagi seperti janji untuk surveillance, tapi mereka sudah sampai pada pemeriksaan individual seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Sudito. Jadi itu merupakan kewenangan spesialis patologi. Mungkin kalau berbicara tentang dokter spesialis patologi klinik mungkin agak
dijelaskan sedikit. Seorang dokter itu memiliki kewenangan klinis dan kompetensi, dan semuanya itu diatur menurut policy masing-masing. Untuk kewenangan klinis, kami sebagai dokter spesialis kardiologi klinik memiliki kompetensi dan kewenangan klinis. Kompetensi kami itu termasuk pemeriksaan biomolekuler, melalui pendidikan, dan melalui penelitian, serta kewenangan klinis kami bertanggung jawab secara klinis terhadap setiap hasilnya. Di sini saya bacakan dari standar profesi dan sertifikasi dokter spesialis patologi klinis. Jadi kami ada kompetensi meliputi semua bidang ilmu hematologi klinis, onkologi, diagnosis molekuler, dan lain-lain sampai mikrobiologi, dan berperan terhadap tindakan pencegahan penyakit tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Selain itu, kemampuan kami pada bidang medis, yang pertama pada bidang teknis dan juga pada bidang manajerial. Bidang medis itu adalah menemukan, memecahkan masalah melalui pendekatan bidang laboratorium yang berkaitan dengan upaya promotif, screening, penemuan diagnosis, evaluasi pengobatan, diagnosis penyakit melalui pengelolaan dan pelayanan komprehensif. Kemudian kedua, menganalisis dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan laboratorium atau klinik. Yang ketiga, memberikan penjelasan kepada sesama rekan dokter tentang keterbatasan teknis pemeriksaan yang digunakan. Yang keempat, memberikan pelayanan konsultasi. Berikutnya adalah memiliki kemampuan seperti yang tertera pada di atas tadi sesuai bidang spesialisasi masing-masing. Pada bidang klinis, kemampuan kami melaksanakan pemeriksaan laboratorium, mengidentifikasi dan menganalisis masalah teknis mengenai metodologi, mengambil tindakan perbaikan pada metode pemeriksaan, melaksanakan pemantauan kualitas intra dan antar laboratorium. Selain kemampuan di atas, tambah lagi bidang spesialisasi. Selain itu ada bidang manajemen, yaitu menentukan jenis pemeriksaan harus tepat yang dilakukan dari segi peralatan, menentukan jenis dan juga sarana, prasarana dan tenaga laboratorium, mengatur mengawasi kelancaran pelayanan laboratorium, menentukan fungsi dan tugas masing-masing tenaga laboratorium, menentukan kebijakan keselamatan kerja pada petugas, mencegah penyamaran lingkungan dan deteksi, mengatur penggunaan penunjang alat secara fungsi dan lain, menganalisis data kegiatan laboratorium dan mengevaluasi untuk perbaikan, kemudian menyesuaikan saran perasaan. Ya, ini adalah kemampuan kami pada bidang medis, bidang teknis, dan lain-lain. Jadi, program orang dokter spesialis ini bukan hanya secara teknis kami harus bertanggung jawab terhadap hasil yang dikeluarkan. Apabila ada pasien yang berkonsultasi mengenai hasil, kenapa hasilnya begini, kemana hasilnya itu, kami harus memberikan konsultasi. Kemudian jadi kewenangan klinis kami adalah sebagai penanggung jawab terhadap hasil yang dikeluarkan. Meskipun dalam hal ini bisa bukan seorang kepala, tetapi seorang penanggung jawab laboratorium itu bisa juga terangkat sebagai kepala. Meskipun seorang dokter spesialis patologi klinis bisa sebagai teknisnya, tidak sebagai kepala, tapi apabila sudah ada, maka bisa berangkat karena ada tadi bagian medis, bagian teknis, maupun juga manajerial. Mungkin nanti lebih jelasnya dari kolegium kami tadi akan mengeluarkan pernyataan sendiri sikap mengenai prosedur yang kedua disampaikan oleh mungkin suaranya akan bisa demikian dari saya.
Terima kasih rekan-rekan media yang bersedia mendengar penjelasan memang sangat teknis, tapi perlu. Ini percaya teman-teman media yang diutus mengikuti press release ini mungkin berasal dari desk kesehatan media masing-masing. Kadang-kadang penjelasan seperti ini mungkin kita perlukan untuk memperkaya katakanlah asana wawasan kita dalam bidang kesehatan. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Sujito dan Dr. Elizabeth itu tindakan medik apapun butuh kapasitas untuk otoritas, kapasitas dalam arti keilmuan dan otoritas dalam arti kewenangan. Tidak bisa terlepas dipisahkan antara dua. Dan apa yang sekarang ini tunggu adalah tidak adanya satu sisi kapasitas keilmuan dan ada sisi yang lain otoritas atau kewenangan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. Itu poinnya. Sambil mengaminkan penjelasan terperinci yang disampaikan oleh rekan-rekan kami dari Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Udara, kami juga ingin menambah dana sedang mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kemungkinan untuk mempersoalkan hal ini melalui proses hukum agar debat seperti ini tidak berlangsung diam. Biarlah kita serahkan pada jurinya, yaitu proses hukum. Sumber kita ada dua, satu perjanjian yang satu, katanya fakta sumber sama. Tiap-tiap perjanjian harus dipatuhi, karena tiap-tiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi pihak-pihak itu. Selanjutnya, mungkin dari penjelasan ini teman-teman media ingin mengajukan satu dua pertanyaan. Kami persilahkan, tentu dengan senang hati ingin agar pertanyaannya fokus pada masalah kita, di mana dua-duanya sedang menjadi fokus kita, yaitu pada aspek kapasitas keilmuan dan aspek otoritas. Demikian pendapat dari kami. Mungkin teman-teman bisa bantu kalau ada satu dua pertanyaan. Baik, terima kasih. Saya Roni dari Media Rakyat Indonesia. Saya mau bertanya, ini terkait dengan polemik yang terjadi ini tentunya sudah cukup membuat nama besar Universitas Bercengkana agak sedikit tercoreng, dalam artian bahwa terganggu berpengaruh gitu. Apalagi Undana sudah cukup baik memberikan fasilitasnya untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 di NTT. Nah, ini kan secara aturan, legalitas, kemudian syarat-syarat dari yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah dipenuhi. Seperti yang disampaikan bahwa memiliki dokter spesialis atau klinik itu sudah dipenuhi. Namun berjalan kemudian Ibu Elizabeth sebagai direktur mengundurkan diri. Lalu gimana dengan setiap sampel yang sudah diperiksa? Bagaimana sikap Undana untuk menyikapi ini ke depan? Kemudian sejauh ini koordinasi dengan pemerintah provinsi seperti apa? Sehingga kok Forum Akademia NTT masih tetap berpegang diwadahi oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Sementara yang diketahui resminya adalah Undana telah bersepakat dengan pemerintah provinsi. Tentunya di situ juga ada segelintir anggaran yang perlu patut juga diketahui oleh Undana. Mungkin dari saya seperti itu saja.
penjelasan. Dilanjutkan langsung dengan penanya kedua. Saya ini nanti kita pertimbangkan sesi berikutnya, tapi kalau pertanyaan tidak banyak bisa langsung dilanjutkan. Selamat sore untuk semua. Saya Yuli dari Komus.com. Setelah mendengarkan secara penjelasan dari aspek badan hukum, dari aspek syarat-syarat yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan, jelas bahwa lab biomolekuler melanggar beberapa aturan yang ketat. Sekarang dengan adanya polemik ini kami sudah mendengar tadi bahwa undang akan mengambil langkah hukum atas pemeriksaan yang terjadi bahwa ada pengambilan yang paksa. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana tindakan pidana, karena kalau dilihat dari aturan memang seharusnya dia dibawa rumah sakit pidana dan seharusnya ada dokter. Tapi sekarang dokter Elizabeth sudah mengundurkan diri. Lalu apa nih tindakan daripada rumah sakit pidana sebagai pihak di mana biomolekuler ini melekat di situ agar lab ini bisa berjalan sesuai aturan yang seharusnya. Apalagi tadi dokter Cipto ya menyebutkan bahwa sistem pool test itu, kalau yang saya tidak salah mengerti, bahwa ternyata tidak begitu akurat karena menghasilkan pengenceran yang menimbulkan hasil tidak begitu akurat untuk hasil PCR itu. Kalau di kondisi rendah rate positifnya mungkin bisa, tapi untuk di posisi tinggi tidak bisa. Terus nanti seperti apa nih berjalannya lab? Apakah dia masih akan tetap beroperasi atau akan dikembalikan ke posisi yang seharusnya lalu tetap beroperasi? Mungkin itu saja pertanyaan saya, karena ada sebuah tanggung jawab besar di situ, seperti teman Rocky bilang bahwa orang sudah tahu di situ memeriksa itu gratis. Kira-kira seperti apa? Karena sekarang kita sedang menunggu, masyarakat sedang menunggu juga nih penetapan level apa segala macam, dan lab menjadi satu mitra yang bekerja untuk meminimalisir bahkan mengentaskan COVID dari NTT. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Masih ada penanya yang lain yang tadi sudah kami persilakan sesuai urutan. Tadi sudah ada 4 orang mendaftar. Dahulu. Terima kasih untuk pendidikan. Nama saya dari Indonesia. Yang ingin saya tanyakan, mungkin yang pertama terkait dengan polemik yang terjadi ya beberapa waktu lalu sebelumnya. Mungkin dari penjelasan kami bisa dijelaskan juga terkait tinggi kemarin itu yang terjadi itu seperti apa sehingga terjadi ada tujuan gitu. Dan yang kedua yang itu kenapa kegiatan tidak difasilitasi juga dilakukan untuk hadir memberikan keterangan terkait persoalan yang terjadi. Kemudian yang kedua dengan berikut mungkin terkait dengan persoalan ini, mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak sejak awalnya tidak menggunakan sesuai dengan nomor 6 ini tentang pergantian nama. Nah ini mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa sejak awal tidak menggunakan saja laboratorium biomolekuler Undana, terus awalnya pakai biomolekuler kesehatan masyarakat, tiba-tiba di tengah jalan merubah namanya itu. Dan mungkin salah satu yang menjadi persoalan mungkin itu sehingga adanya opini yang beredar di masyarakat. Kemudian terakhir Pak, terkait dengan upaya hukum yang akan dilakukan oleh mana ini kira-kira kapan nantinya akan dilakukan upaya hukum? Terima kasih. Silakan. Selamat sore. Pertanyaan pertama, saya ingin mendengar lebih jelas apakah pihak Undana dalam hal ini universitas ataupun rumah sakit Undana tidak bersepakat atau tidak mendukung protes. Saya ingin protes, tidak mendukung protes. Karena yang selama ini dilakukan di laboratorium bio Kesmas Provinsi NTT itu adalah protes.
selama ini mulai dari awal beroperasinya laboratorium Biokesmas Provinsi NTT di Rumah Sakit Udana itu dari 18 Oktober 2020 sampai dengan sekarang, kira-kira berapa yang dihabiskan atau berapa biaya yang dipakai di lab itu, kemudian perolehan dari mana saja. Terima kasih. Partai dari media Indonesia. Dekatkan. Saya minta ini lab ini kan dia beroperasi atas izin dari Kemenkes dengan tujuannya bahwa dia bisa melakukan swab PCR satu orang, kemudian kalau itu full test, artinya dia ada pasal komunitas. Nah, itu kalau ada efek harus keluar dari situ. Saya ingin jelaskan apakah efek setuju dengan metode swab PCR yang ternyata metode full test. Nah, kan ada izin dari Kemenkes, makanya dia beroperasi. Kemudian dibilang klinik pertama sebagai tempat meletakkan PCR sebelum masukkan klinik pertama menjadi pertama. Nah, jadi sebenarnya ini adalah aset pemerintah provinsi. Jadi aset provinsi, kemudian ada kebijakan pada itu ngomong ada tiga. Luas undangan, Pemprov sama PAN. Tiga-tiganya belum tertulis dalam apa pembentukan ini dengan inisiasinya dari PAN. Nah, kalau ada inisiasinya berarti aturannya sudah lengkap. Artinya peserta sudah lengkap. Maksud depan saya juga ada di dalam itu kemarin laporan kita. Kami bilang, dan kami lengkap, artinya ada izin. Kalau sekarang kalau ada bilang bahwa saya dengan bilang lengkap itu seolah-olah mengatakan bahwa menilai aturannya seolah tidak setuju itu karena metodenya sudah pengeceran atau sudah daripada itu. Nah, kenapa harus dikasih ini oleh Kemenkes dari kementerian? Soal itu saja. Sekarang kan kemudian berkembang bahwa kapan nama itu dengan kemudian menimpa di media sosial artinya nama-nama dari sudah kita colek karena seolah mengambil alih dari buk itu yang tersebar di media sosial. Nah, kenapa saya menanyakan kenapa nama ini dengan kalau bukan asetnya undangan, aset undangan 100% dan begitu. Sekarang kan kalau dia setuju, sekarang dari itu memang harus ditutup, kan dia ditutup. Kemarin rapat di Papeda, lab mau diundangkan ke SPTP. Nah, apakah undangan setuju? Kalau itu aset bersama atau aset undangan, karena sudah ada apa namanya. Lalu apakah undangan menyetop kegiatan PCR? Memang gratis karena sebenarnya dikasih dari Kemenkes sama dikasih dari dia PCR. Bahkan dari metode ini berbeda dengan semua lab PCR di seluruh dunia. Jadi ada nah, menurut saya ini kan metode ini mungkin lebih bagus karena kita punya screening, kita punya tracing. Dulu awalnya 3, sekarang PDT itu rata-rata 5. Kalau Pak Presiden bilang itu harus 10, kalau WHO bilang harus 20.
Dari berapa? Kita NTT itu harus 5 sekarang, harus 3. Nah, sekarang kalau ada penurunan kalau sekalian, tetapi apakah karena masalah tesnya berkurang, jadi kasusnya menurun. Nah, apakah lebih berkontribusi dalam terhadap tes komunitas yang tes itu seperti di level 2 sampai 2 atau di sakit keluar. Jadi komunitas ini dan masalah ini berkontribusi terhadap kita cepat perlu konsentrasi tes. Oke, itu teman-teman. Orang nanya, saya berharap narasumber yang ada di depan menangkap baik-baik pertanyaan yang disampaikan, karena saya kadang-kadang konspek itu kesempatan kepada Dr. Ciko dan Dr. Elizabeth memberi klarifikasi tambahan atau katakanlah menjawab pertanyaan sejauh itu belum. Selanjutnya nanti saya di kesempatan juga kepada Pak Jeffrey selaku Ketua Satgas untuk memberi tambahan penjelasan. Terima kasih Pak Dr. Jeffrey. Juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah membuka pertanyaan untuk kita menyampaikan respon terkait apa yang sudah ditanyakan. Saya tidak terlalu mendengar dengan jelas poin-poin dari kelima teman yang bertanya ini, tapi ada beberapa hal yang saya bisa jelaskan. Dari pertanyaan pertama dan kedua itu sepertinya menanyakan bagaimana komitmen dana dengan pemerintah provinsi NTT dalam hal penanganan atau pengoperasian laboratorium ini. Jadi memang ya tentu hari ini itu merupakan salah satu bentuk komitmen kami dari Universitas Cendana untuk mengklirkan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat pemberitaan yang beredar kemarin dan juga beberapa hari yang lalu. Ya, jadi oleh karena itu kami merasa penting sebagai bentuk komitmen di mana Undana itu sebagai penanggung jawab dan diberikan tugas oleh Pemprov sebagai institusi yang mengelola laboratorium ini. Jadi komitmen ini kita akan menjaga. Rektor sebagai pimpinan tinggi tetap menjaga komitmen tersebut. Oleh karena itu maka ada ruang diskusi yang perlu dibangun bersama dengan rekan-rekan dari PAM. Jadi sebenarnya solusi itu sudah diberikan. Jadi oleh rektor solusi sudah diberikan atas informasi dari Dinas Kesehatan Kota. Rektor itu sudah memberikan solusi. Mari kita penuhi dulu kekurangan-kekurangan yang sudah disampaikan oleh Dikter terhadap pengoperasian lab biomolekuler ini. Jika ini sudah dipenuhi, maka tentu laboratorium bisa terus beroperasi atau tetap berjalan. Akan tetapi ada sekarang virus saja, maka kita tahu bahwa kejadian ini kemudian tidak menimbulkan solusi. Diskusi yang dibangun kemudian menjadi tidak mendapatkan solusi karena pihak PAM tidak menerima solusi yang diberikan oleh rektor mewakili Undana. Jadi ruang diskusi sudah dibuka sebagai solusi yang diberikan atas pemerintahan atau penghentian sementara oleh Dinkes Kota. Jadi dua hal itu. Dan kami Undana tetap berkomitmen untuk mendukung. Kami sudah mendukung juga dalam poin Presiden mengungkapkan nomor 7 bahwa komitmen Undana tetap sama, ya, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat melalui adanya lab ini. Akan tetapi sekali lagi ya, sebagai birokrasi legal rasional itu menjadi utama. Tidak bisa kita mengedepankan rasional tapi kemudian melupakan aspek legal. Ini menjadi kesalahan Undana. Nah, dua hal ini yang bisa saya tambahkan terkait dengan mungkin hal yang teknis terkait proses dan pengoperasian rumah sakit. Jadi bisa dilanjutkan oleh Dr. Tito ataupun
Dr. Elizabeth. Selamat. Ya, jadi seperti saya katakan, kemudian itu menurut saya kemudian itu baru orang sampai dapat ini dari Kemenkes melakukan proses. Jadi tadi saya sudah dilakukan pendapat mengenai tes. Pakai kunci sah. Kita ikuti sama-sama untuk juga saya sudah bilang dari Waduh, audionya kemana? Sudah. tes itu istilahnya bagus. Betul. Bahkan sudah sampai mendapat ini dari Kemenkes itu melakukan tes. Ya. Nah, Ke atas masuk. keinginan kami itu adalah kerjasama yang harmonis sebenarnya. Oh, ditekan ke bawah. Iya. Beres. Sorry. Antara Gaptek sedikit. dana, kemudian dengan Pemprov, dengan bank. Yang harmonis itu bagaimana? Ya kita dilibatkan semuanya dari Dr. Elizabeth sebagai dokter patologi yang sudah memang disyaratkan oleh undang-undang. Kalau misalnya Dr. Elizabeth diberikan kesempatan untuk boleh menandatangani hasil pemeriksaan, kita berdiskusi, ya ada keuntungannya. Satu, menjadi legal. Dua, full testnya jalan. Kemudian tiga, individu jalan. Jadi semuanya jalan. Ya. Jadi kalau kita bisa bekerja sama, pikiran kita dari awal adalah kita sama-sama bekerja sama biar semuanya jalan. Jadi kita bisa melakukan tes, kita bisa urai sendiri. Kita urai sendiri dengan adanya Dr. Elizabeth sebagai dokter patologi klinik itu secara aturan itu legal. Ya. Itu keinginan kita sama-sama. Kita di samping kan tidak punya ego masing-masing. Ya. Kita saling menerima kompetensi masing-masing. Ya. Dr. Elizabeth sebagai dokter spesialis, ya, Dr. Rima sebagai seorang ahli biomolekuler, menghargai kompetensi Dr. Elizabeth sebagai spesialis. Nah, dari sini juga menghargai sebagai kemampuan biomolekuler sama-sama kita membentuk suatu tim biomolekuler yang bisa mengerjakan semua, bukan cuma mengerjakan full saja, kita bisa semuanya nanti. Bisa kita urai, pelaku perjalanan bisa kita tangani. Itu dari pihak kami, kita dari awal selalu bikinnya sama-sama berjalan sehingga semua pemeriksaan bisa jalan. Dari saya mau klarifikasi beberapa pertanyaan, tapi pertanyaan yang sudah bisa. Pertanyaan untuk jalanannya bagaimana? Itu saya berikan. Oke. Awal sekali mungkin perlu diketahui bagaimana sampai kami bisa terlibat di dalam masuk namanya di dalam SK gubernur tersebut. Sebenarnya itu pencopotan atau mengambil nama kami secara sepihak. Sempat memberitahukan kepada kami, tetapi kami belum menyatakan setuju atau tidak. Nama saya, nama dokter senior saya di Yohanes, kemudian nama dokter Sudito. Bahkan penulisan nama senior saya pun salah. Itu karena pencopotan nama kata ini. Kemudian atas usul daripada
13 dari lab molekuler ini, maka tiba-tiba SK tidak jadi, dan kami kaget karena hanya ada 3 anggota tersebut. Kemudian SK juga itu SK awal Agustus, SK kedua Oktober. Kemudian dalam perjalanannya saya yang ditugaskan sebagai penanggung jawab laboratorium, penanggung jawab teknis laboratorium untuk hasil seperti yang sudah saya sampaikan tadi, medis, teknis maupun manajerial. Saya merasa bertanggung jawab terhadap semua